Hai, kembali kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran materi matematika. Kali ini kita belajar tentang lingkaran ya. Diberi judul luas lingkaran. Materi luas lingkaran kita khususkan hanya untuk luas aja dulu ya. Kalau untuk keliling nanti ada lagi materinya. Baiklah. Kita cek materinya adalah sebagai berikut, ya. Oke, ya. Nanti kita masuk ke keliling di materi berikutnya. Baiklah, diawali dengan eh, unsur-unsur dalam lingkaran. Ya, kita harus tahu sebelumnya di dalam lingkaran itu ada unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus kita pahami, ya. Yang pertama, nah, ini kan sudah melihat ada titik hijau ini, dia adalah titik tengah ya atau pusat. Jadi titik O ya, titik O itu adalah titik pusat ya. Ini Miss jelaskan dulu, nanti baru kita tulis. Kemudian jari-jari adalah dari titik pusat ke tepi lingkaran. Jadi ini jari-jari ya, jari-jari. Sampai ke tepi ya. Nah, ini bukan karena dia tidak sampai ke tepi, tidak sampai sini. Jadi bukan jari-jari. Ini jari-jari. Nah, kalau kita tambahin lagi bisa. Jadi jari-jari itu begitu banyak jumlahnya. Sehingga dikatakan jumlah jari-jari dalam sebuah lingkaran itu tidak terhingga ya. Kemudian diameter. Nah, setelah kita mengetahui jari-jari, unsur yang ketiga adalah diameter. Nih diameter. Diameter itu dari pinggir ke pinggir tapi melewati titik pusat ya. Kalau tidak melalui titik pusat, itu bukan jari-jari, namanya ada ya. Nanti kita masuk juga. Tapi yang jelas, kalau titik tengah lingkaran itu disebut dengan diameter. Loh, ini dari tengah ke pinggir namanya jari-jari. Tapi di sini ada dua berarti ya. Ada dua R-nya atau dua jari-jari. Iya, betul. Diameter itu adalah dua kali jari-jari. Jadi, nah, R. Jadi, kalau ditulis diameter itu adalah dua kali jari-jari, ya. Sementara R itu adalah setengahnya, setengahnya diameter. Oke, ya. Begitu. Kemudian unsur apa lagi yang ada di dalam lingkaran? Kita lihat. Ini adalah yang garis dari C ke B, tapi garis lurusnya itu disebut tali busur ya, C ke B. Tali busur ini juga bisa banyak ya. Kita tambahin lagi boleh. Kita tambahin dari sini ke sini boleh. Nih, ini juga tali busur namanya ya, tapi sampai ya. Nah, itu tali busur juga. Berarti dari sini ke sini, iya, tali busur juga namanya. Ya, tali busur juga namanya. Ini kenapa ada nih? Sampai sini ya. Nih, tali busur. Tapi karena dia tidak melalui titik pusat, sehingga tidak disebut dengan diameter. Diameter hanya garis tengah ya, melewati titik pusat. Itu pasti. Kemudian ada lagi. Apa itu unsurnya? Yaitu ini namanya busur. Busur yang melengkung ya. Ini busur. Busur. Nih. Ini busur, ya. Kemudian ini juga busur. Busur itu pokoknya garis yang melengkung ini, itu busur, ya. Oke, kemudian mana lagi yang busur? Biar nggak jelek ya, biar nggak jelek gambarnya. Ini busur nih, ya. Ini busur juga namanya, ya. Oke, kemudian ada yang warna kuning. Warna kuning itu adalah daerah yang dibatasi oleh ini apa? Tali busur dan busur.
Nah, daerah yang dibatasi tali busur dan busur adalah tembereng. Jadi yang warna kuning ya, itu disebut tembereng. Lalu ada lagi juring. Juring itu apa? Nah, kalau kita pernah makan pizza, itu bentuknya seperti ini ya. Nah, itulah juring tuh. Ada ini dari sini AOC itu daerahnya ya. Kalau diwarnain ini penuh dari sini, sini. Kita warnain dari sini ke sini, terus ke sini lagi. Ya, ke sini lagi, terus ke sini. Inilah namanya juring ya, juring. Jadi dia itu bagian dari lingkaran itu. Terus ini yang daerah ini juga juring. Iya, betul juring ini. Ini juring dari sini yang seperti kipas ya. Itu juga juring. Jadi juring pengertiannya udah tahu ya. Kemudian ada lagi namanya apotema ya. Apotema itu apa? Apotema itu adalah garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur ya. Itu harus harus tegak lurus dia. Nah, dari titik pusat ini ke tali busur. Ini kan tali busur. Oke? Iya. Nah, kemudian kita masuk yang mengisi ya, mengisi data yang ini. Ini agak tidak bersahabat ya. Penanya, entah kenapa ini hari ini tidak bersahabat. Oke, kita coba. Mhm. Ya, nih biar jangan terlalu tebal ya. Oke, sehingga jari-jari adalah di sini banyak jari-jarinya ya. Ada O, A, kemudian O, B, kemudian O, O, C. Nah, itu jari-jari ya. Dan diameternya, diameter sudah tadi, ini adalah garis D. Ya, gambar yang kedua ya. Diameter itu adalah D. Kalau di sini bisa kita lanjutkan dari yang CO lanjut ke bawah ini. Bawah ini lurus ya, itulah namanya diameter ya. Kalau kita tarik garis lurus dari CO terus ini atau dari sini BO, kita teruskan terus sampai ke sini itu juga disebut dengan diameter ya. Oke, jadi sudah paham. Sekarang titik pusat. Titik pusatnya adalah O. O. Kemudian tali busur. Tali busurnya tadi adalah CB ya. CB tapi kita buat garis lurus di atasnya. Sedangkan busur itu CB juga tapi dia garis lengkung. Dia lengkung. Jelek banget ya. Oke, kita buat lengkung. Iya. Hmm. Ini yang lurus ya. Kemudian tembereng itu yang warna kuning. Kita buat kuning. Atau kalau kita buat juga dia pakai simbol huruf boleh ya. Boleh. Nah, ya kuning. Kemudian yang juring tadi, yang juring sudah ya. A, O, C. Juring adalah A, A, O, C. Sedangkan apotema adalah OP. O, P. Nah, gitu dia. OP. Ah, oke. Sip. Kemudian kita masuk untuk mencari langsung ke intinya yaitu luas lingkaran ya. Oke, di soal pertama kita ganti lagi warna ya. Soal pertama di sini R-nya diketahui adalah R sama dengan 7 cm. Nah, sehingga kita mencari luas dengan rumus pi R kuadrat ya. Kalau melihat jari-jarinya kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya, atau diameternya juga kelipatan 7, kita menggunakan pi-nya adalah 22/7.
Sedangkan selain kelipatan 7, kita menggunakan 3,14 ya. Jadi dua angka ini yang kita sesuaikan dengan jari-jari atau diameternya. Dan kembali ke soal nomor pertama, kita dapatkan pi-nya kita pakai adalah 22/7 karena R-nya kelipatan 7. Lalu R kuadratnya adalah 7 dikali 7 ya. Oke, langsung ini kita coret dengan ini. Artinya 7 dibagi 7 habis tinggal 1. 22 dikali 7 hasilnya 154 cm. Jangan lupa pakai pangkat 2. Oke. Kemudian soal yang kedua ya. Soal yang kedua, ya. Soal kedua ini kita ketahui R atau jari-jarinya adalah 10 cm. Sehingga luasnya adalah tetap gunakan pi R kuadrat. Pi, berdasarkan rumus ini kita ikutkan pi itu, kita lihat R-nya bukan kelipatan 7. Sehingga 3,14 kali 10 kali lagi 10 sebagai R kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 314 cm pangkat 2. Ya. Selanjutnya, nomor 3. Ya. R-nya diketahui adalah 21 cm dan luasnya dapat kita cari pi R kuadrat juga rumusnya karena dia perkalian 7 atau kelipatan 7 sehingga bisa kita langsung kerjakan adalah 22/7 kali 21 kali 21 sehingga ini kita bisa kecilkan yaitu 21 bagi 7 adalah 3 dan 3 itu dikali dengan 22 ya. 3 dikali 22 lalu kita kalikan dengan 21. Jadi kita cara cepatnya yaitu kita gunakan 22 kali 3 langsung ya. Sehingga ini kita dapatkan adalah 66 kali 21. Hasilnya adalah 13,86 cm pangkat 2 ya. Kita kasih titik. Baik. Kemudian, nah ini soalnya berbeda ya. Variasi soalnya yang dia kasih taunya bukan jari-jari tapi diameter ya. Diameter, tulis diameter adalah 7 cm. Berarti kalau diameter 7 cm, R-nya berapa? Bagi 2 aja. 7/2 ya. Nah, kita lanjutkan luasnya adalah sama pi R kuadrat. Karena dia merupakan perkalian 7, sehingga kita gunakan 22/7 kali 7/2 kali 7/2 ya. Ini bisa kita coret sama ini habis, tinggal 1. Yang ini dengan ini, habis 11 ya. Jadi tinggal 11 kali 7/2. Oke, jadi 11 kali 7 pasti 77 dibagi 2 adalah 38,5 cm pangkat 2 ya. Oke, kemudian soal yang kelima. Nah, ini juga yang diketahui diameter 14 sehingga R-nya adalah 7 ya. Luasnya pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan kalau dia perkalian 7, baik itu diameter atau jari-jari, kita gunakan 22/7 kali 7 kali 7 ya. Sama dengan ini kita sederhanakan, kita coret 154 cm pangkat 2 ya. Nah, sehingga nomor 5 itu hasilnya sama dengan nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 itu jari-jarinya 7 cm,
Sedangkan nomor 5 diameternya yang 14, yang artinya jari-jarinya juga 7 cm. Sehingga hasilnya sama ya. Oke, kemudian nomor 6. Ini juga diameter yang dia kasih tahu, 30 ya. Kemudian berarti kalau begitu R-nya berapakah? Bagi 2 aja ya, 15. Sehingga untuk mencari luas adalah pi R kuadrat. Pi-nya karena dia bukan perkalian 7, berarti 3,14 dikali 15 dikali 15. Hasilnya adalah 3,14 dikali 225. Ya, yaitu kenapa 15 kali 15 kan 225. 706,5 cm pangkat 2 ya. Setiap luas pasti kita gunakan pangkat 2. Nah, bagaimana dengan variasi soal yang seperti ini? Oke, nomor 7. Nomor 7 ya. Kalau kita mengetahui bahwa eh, ini kita katakan R-nya semuanya 7, 7, 7 ya. Kemudian di sini katakanlah 20. Di sini kita buat juga ini adalah 10 ya. Ini juga 10 atau 14 boleh ya. Nah, ini semua dalam cm. Dalam cm ya. Oke. Bagaimana luas yang pertama? Untuk yang diketahui derajatnya 100 ya. Berarti caranya adalah sama. Kita tentukan R-nya adalah 7. Perkalian 7 ya. Kalau perkalian 7, rumus luas adalah pi R kuadrat. Nah, tetapi kok ada 100 ya, buat aja 100 per satu putaran 360 ya. Coret, coret. Nah, ini dibagi 2. Berarti ini 5. Ini dibagi 2, 18. Jadi 5 per 18 kali pi-nya, karena perkalian 7, 22 per 7. Dikali R kuadratnya, 7 kali 7 ya. Oke, ini kita sederhanakan. Baru ini kita bisa bagi 2, 9 bagi 2, 11. Sehingga hasilnya 5 kali 11, 55 kali 7 per 9. Ya, 55 dikali 7 dibagi 9. Hasilnya 42,77 cm. Ya. Oke, kemudian ini lagi ya. Berarti yang ditanya adalah daerah 120 derajat. Ya. Oke, lanjut saja nomor 8. Kita kerjakan, R-nya juga 7. Ya. Kemudian L-nya tadi PR kuadrat di sini. Nah, 120 itu 120 per 360. Karena dia bagiannya satu putaran adalah 360. Sehingga kita kecilkan. Ini coret 0. Kemudian ini dibagi 12, 1 per 3. Dan hasilnya adalah 1 per 3 PR kuadrat. Kita masukkan 1 per 3. Pi-nya juga 22 per 7 R kuadrat 7 kali 7. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini 7 coret ke sini. Habis ya. Tinggal 22 kali 7 ada 154 per 3. 154 dibagi 3 itu adalah 51,33 cm pangkat 2. Lalu kemudian ada yang bertanya, apakah luas itu boleh desimal? Boleh sayang ya. Boleh, jangan ragu, jangan merasa, aduh kok desimal ya, salah dong. Enggak, benar ya. Karena luas itu, apapun mau kecilnya atau keliling, itu bisa desimal ya. Oke, kemudian kita lanjut, ini R-nya juga 7. Ya, kemudian luasnya adalah, ini kita yang di dalam apa ya, yang ada derajatnya. Jadi ini PR kuadrat. Nah, ini 150
per 360 ya. Kemudian kita coret ya nolnya. Kemudian ini sama-sama dibagi 3. Dibagi 3 ini 12. Dibagi 3 ini 5. Oke, jadi hasilnya 5 per 12 PR kuadrat ya. Lalu kita masukkan angkanya. Angkanya 5 per 12-nya tetap pi-nya gunakanlah 22 per 7 kali R kuadratnya 7 kali 7. Oke, ini habis ya. Kemudian ini juga bisa dibagi 2. Ini 6, ini 11. Jadi 5 kali 11, 5 kali 11 itu 55 dikali 7 per, ini kan ada nih 6. 6 ya. Jangan sampai ketinggalan ada yang tidak terhitung. Salah nanti hasil kita ya. 55 kali 7 lalu dibagi 6. Itu hasilnya 64,16. Oke, begitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke variasi soal nomor 10. Ini kan setengah lingkaran ya. Ya, setengah lingkaran. Jadi dia bukan bentuknya derajat, tapi berapa bagian ya. Oke, langsung saja nomor 10. Kita buat diameternya adalah 20. Berarti R-nya adalah 10. L-nya berapa? Setengah dong ya. Setengah PR kuadrat. Masukkan angkanya. Setengah kali 3,14 kali 10 kali 10. Nah, ini 3, bisa juga ini coret sama ini ya. Jadi 5. 3,14 kali 50. Ya. 3,14 kali 50, 157 cm pangkat 2. Oke, itu dia. Variasi soalnya sudah agak bermacam-macam ya. Kemudian kita lanjut yang ke 11. Ini 11. Ini adalah seperempat lingkaran ya. Dengan jari-jarinya 10, luasnya adalah PR kuadrat karena kita tahu ini adalah seperempat. Maka kita masukkan angkanya. Pi-nya gunakan 3,14 kali 10 kali 10. Oke, kita coret ini sama-sama bisa dibagi 2. Ya, ini 5. Nah, 2 ini pun bisa dibagi ke sini. Jadi 5. Jadi 3,14 kali 25. Itu 78,5 cm pangkat 2. Baik, nah ini yang berikutnya adalah nomor 12. Ini adalah 3/4 ya. 3/4. Kita tulis seperti biasa, R-nya adalah 14. 14 cm ya. Kemudian ini kita layarnya digedein dulu. Mhm. Kalau R-nya 14, ini adalah luasnya PR kuadratnya di sini ini 3/4 ya. 3/4 sehingga 3/4 kali, karena dia perkalian 7, 22 per 7 kali 14 kali 14 lagi ya. Ini bisa dibagi 2. Kemudian 4 juga bisa dibagi 2, sama-sama 1 dengan 2. Nah, 2 ini masih bisa nih, 11. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 kali 11 kan 33. Kali 14. Yang dipernya udah habis ya. Cuman tinggal ini, ini. Di bawah sudah habis semua. Sehingga hasilnya adalah 33 dikali 14. Itu 462. cm pangkat 2. Ya. Oke, begitu ya. Jadi ada 12 soal sudah kita bahas mengenai luas lingkaran. Dan kita
pahami lagi tentang lingkaran itu ya. Misalnya, ini lingkaran. Kalau kita potong menjadi 4 bagian, nah inilah yang dikatakan seperempat ya. Jadi, kalau lingkaran yang seperti ini, nah ini ya, ini tuh adalah seperempat. Makanya tadi seperempat PR kuadrat. Nah, rumusnya ini sama, cuman ini saja yang membedakan ya. Kalau begini, ya, berarti sama ini. Jadi ada setengah ya, ini setengah. PR kuadrat. Nah, luasnya itu tetap. Kalau ini utuh ya, utuh kalau PR kuadrat. Nah, karena dia setengah, taruh di depan setengah aja ya. Oke, kemudian kalau dia seperti ini. Ini ya. Nah, ini kan 3/4 ya. 1, 2, 3. 3/4 ini 3/4. Sehingga rumusnya menjadi 3/4 tetap PR kuadrat. Ini dia. Oke? Jadi begitu. Jadi masalah lingkaran tentunya sudah paham ya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi sampai bisa hafal rumusnya, bisa paham menggunakan rumusnya, serta hasil yang didapatkan juga tidak ada yang salah-salah. Salah hitung, salah kali ya, salah bagi semuanya semoga semakin dilancarkan dan yakinlah ini bukan sesuatu yang berat ya. Kalau kita latihan terus pasti semua menjadi mudah ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Miss semua semakin paham untuk mencari luas lingkaran ya. Berarti apa yang Miss berikan pada saat ini itu bisa bermanfaat. Senang sekali rasanya ya. Oke, demikian dulu bahasan kita tentang luas lingkaran. Mengenai keliling lingkaran akan kita bahas di eh, video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Bye-bye.